Sahabat SMP, seorang bernama Galileo Galilei, seorang Itali, dia pernah berkata bahwa alam itu ditulis dalam bahasa matematika. Buddhis ya. Jadi kalau Anda juga melihat alam di luar sana gitu ya, ini adalah Selat Bali. Saya lihat dalam perjalanan dari Bali menuju ke Pulau Jawa, nanti akan sampai di Pelabuhan Ketapang di dekat Banyuwangi. Mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Galileo Galilei yang mengatakan bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika, kadang itu mereka yang suka dengan matematika itu bisa melihat keindahan ya di dalam matematika. Mohon maaf, walaupun saya suka, kadang saya juga mengalami kebingungan ketika berhadapan dengan yang namanya matematika. Mungkin itu seperti melihat pola tertentu yang tidak mudah dikenali oleh mata orang biasa. Dan saya punya seorang teman, suka dia dengan matematika, lulusan S1 statistik di sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia, kemudian sempat juga menyelesaikan pendidikan di jenjang magister dan doktoral juga di bidang matematika. Jadi ya, orang akan mengatakan ini matematika minded, betul. Dan teman saya ini pernah berkata bahwa ada seorang penulis buku gitu ya, dan dia sedang membaca buku ini, kemudian dia mengatakan bahwa wah, si penulis buku ini tuh bisa membuktikan teori matematika dengan cantik begitu. Nah itu saya tidak bisa memahami di mana cantiknya gitu ya, di mana keindahannya, saya tidak bisa mengerti. Tapi ya itu yang dia sampaikan. Sekali lagi, saya suka dengan matematika, tetapi mungkin gitu ya, mungkin tidak seperti teman saya yang satu tadi. Bisa dibilang matematika itu adalah salah satu mapel yang tidak disukai. Tidak disukainya bisa banyak hal gitu ya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa matematika itu adalah ilmu tingkat dewa. Jadi karena saking sulitnya gitu ya, hanya dewa yang bisa mengerti, kira-kira demikian. Kemudian juga ada anggapan yang cukup asumsi yang cukup besar di masyarakat, mengatakan bahwa siapa yang menguasai matematika itu dianggap sebagai orang yang cerdas. Tetapi sebaliknya gitu ya, mereka yang tidak menguasai matematika itu dianggap, mohon maaf, bodoh. Padahal sebenarnya dia orang yang jagoan membuat karikatur, mungkin orang yang mudah berkomunikasi dengan orang lain, orang yang mudah untuk menjalin hubungan dengan orang lain, orang yang bisa menangkap gitu ya apa yang sedang dirasakan orang lain, orang yang mahir berolahraga misalnya, orang yang jagoan bermain musik karena memang berbakat. Itu ketika dia tidak menguasai matematika bukan dianggap orang yang cerdas. Dan ini menjadi sebuah, kalau saya bilang mungkin kayak penyakit gitu ya, yang kita mesti sembuhkan supaya anak-anak ini bertumbuh di dalam situasi yang lebih sehat. Dan secara umum matematika dianggap ilmu yang terlalu teoritis dan tidak ada aplikasinya. Dan ada videonya yang buat yang kelewatan terkait dengan pembahasan matematika yang katanya ilmu para dewa itu, silakan nanti cek link yang ada. Semoga bisa melengkapi paradigma Anda dan setidaknya bisa membuka juga wawasan Anda terkait dengan pembelajaran matematika. Ada sebuah pertanyaan masuk di Quora. Tanyanya begini, mengapa matematika itu pembelajarannya tidak dibuat sederhana dan aplikatif? Menurut saya ini sebuah pertanyaan yang cukup menarik, pertanyaan yang saya bilang kritis gitu ya, karena ada terlalu banyak orang stres gitu ya karena matematika yang harus dipelajari dianggap rumit, tidak aplikatif, terlalu teoritis, terlalu di awang-awang gitu, terbang tidak pernah mendarat, sehingga ketika anak itu belajar tidak merasa harus tidak merasa mempelajari sesuatu yang mendarat di dunia ini gitu ya.
sudah cukup lama beredar sebuah sindiran meme gitu ya, terkait dengan siswa itu belajar matematika mulai dari tingkat dasar sampai tingkat yang paling tinggi, diferensial, integral dan sebagainya, tetapi saat bekerja hanya pakai spreadsheet aja, hanya pakai aritmatika, kali bagi, tambah kurang sebagainya. Ini bisa gitu ya, ini bisa menjadi sebuah sindiran yang cocok dengan situasi yang kita hadapi saat ini, tetapi bisa juga tidak gitu. Dan itu yang akan kita bicarakan pada hari ini, karena ada cukup banyak salah kaprah pandangan orang tentang matematika, sehingga merasa alergi itu muncul, sehingga rasa tidak memerlukan matematika itu muncul, dan itu membuat orang makin tidak suka dengan matematika. Jadi saya berharap melalui pembahasan edisi kali ini kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda terkait dengan matematika tadi. Hingga hari ini saya tidak pernah percaya bahwa yang namanya mayoritas itu adalah benar. Jadi ketika ada cukup banyak orang mengatakan bahwa matematika itu teoritis, matematika itu tidak berguna, matematika itu tidak aplikatif, matematika itu rumit, matematika itu tidak ditemukan dalam sehari-hari gitu ya. Sebagian besar terjadi karena gitu ya, lebih ke arah salah peminatan. Artinya banyak orang itu ketika lulus SMP pinginnya masuk ke SMK, SMA, bukan ke SMK gitu ya. Karena masuk di SMA itu dianggap sebagai sebuah prestis tersendiri, dianggap sebagai sebuah prestasi tersendiri, dan masuk SMK itu dianggap sebagai apa ya? Mohon maaf gitu ya, siswa buangan yang nggak diterima di mana-mana, daripada sekolah aja di SMK, kira-kira demikian. Kemudian yang udah masuk di SMA ini, mereka rata-rata lebih milih masuk IPA, bukan IPS, bukan bahasa. Karena kalau masuk di IPA itu serasa mendapatkan sebuah penghargaan dari masyarakat, dianggap sebagai orang yang cerdas, orang yang mampu, orang yang pandai dan sebagainya. Sedangkan masuk di IPA, di IPS atau bahasa dianggap sebagai, mohon maaf, mereka yang tidak mampu masuk IPA, maksudnya ke IPS atau bahasa. Jadi sudah masuknya itu memilih ke SMA, walaupun mestinya pengen di SMK karena menghindari stigma negatif. Setelah masuk di SMA memilih masuk ke IPA karena juga menghindari stigma negatif kalau memilih masuk ke IPS atau bahasa. Masalahnya adalah mereka ini tidak siap untuk belajar secara mendalam, atau di dalam bahasa pendidikan mengatakan bahwa motivasi belajarnya rendah. Jadi masuk di SMA memilih IPA, motivasi belajarnya rendah, kena matematika ya sudah baik. Saya tidak mengatakan bahwa kalau memilih SMA terus IPS boleh tidak punya motivasi belajar, tidak. Tetapi kalau kita bicara tentang matematika gitu ya, alergi matematika ini, seperti dalam sebuah video yang pernah saya sampaikan itu, maka ada cukup banyak orang yang menghindari dan tidak suka dengan matematika hanya karena tidak punya motivasi belajar terkait dengan matematika ini, atau mereka itu terpaksa suka gitu ya, karena itu dianggap sebagai sebuah tiket untuk meraih prestasi. Tentu saja ada cukup banyak lomba-lomba di luar sana yang cukup banyak mengakomodasi siswa-siswa dari bidang IPA. Itu menjadi satu peluang tersendiri yang dapat dimanfaatkan. Jadi mereka ini yang terpaksa memilih SMA, kemudian terpaksa memilih IPA ini, kemudian mereka merasa bahwa matematika itu rumit dan tidak aplikatif lagi. Orang itu tidak cocok gitu ya, karena tidak semua orang menjalaninya. Belajar hingga kalkulus tingkat tinggi itu kemudian bekerja hanya pakai spreadsheet itu dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Belajarnya rumit, belajarnya susah, tetapi ketika bekerja hanya pakai spreadsheet aja, itu pun tinggal klik masukkan rumusnya jadi gitu ya. Kemudian ada juga mengatakan bahwa sebenarnya anak SMA gitu ya yang IPS tidak perlu belajar setinggi itu. Saya setuju. Ada juga mengatakan anak SMA yang IPS belajarnya ketinggian. Saya setuju. Karena memang tidak semua orang membutuhkan matematika itu sampai di tingkat yang tertinggi seperti yang ada di Indonesia saat ini. Dan matematika di dalam pendidikan vokasi sebenarnya tidak terlalu tinggi juga, karena programnya lebih ke arah keterampilan kerja dan bukan ke arah program akademik.
Oleh karena itu ketika kita ini bicara tentang pembelajaran matematika, kemudian kita menyoroti mereka yang seharusnya tidak menekuni matematika tingkat tinggi, tapi terpaksa masuk di matematika tinggi ini, mereka itu kemudian mengatakan matematika itu tidak aplikatif lagi. Memangnya matematika tidak aplikatif ya? Nah, itu menjadi satu bahasan besar yang kita mau buka pelan-pelan. Aritmatika adalah matematika dasar yang menjadi makanan sehari-hari di toko dan pasar. Transaksi itu pasti menggunakan matematika yang dihitung menggunakan kali bagi tambah kurang. Ini yang menjadi dasar perhitungan ketika kita menggunakan spreadsheet. Ketika orang mengatakan belajarnya susah, kemudian hanya pakai kerja, hanya pakai spreadsheet gitu, ya kira-kira belajarnya sampai matriks, inverse, integral, double 2, double 3 dan seterusnya. Tapi ketika bekerja hanya pakai kali bagi tambah kurang, sehingga gitu ya, sehingga orang mengatakan bahwa tidak ada gunanya. Ya, kalau kita mau bicara tentang aplikasi matematika, sebenarnya aritmatika itu sudah diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, dalam dunia perdagangan, di pasar, di toko, dan sebagainya. Buat sahabat SMP yang sekarang ini mungkin sudah kuliah atau sudah kerja gitu ya, ketika SD atau SMP itu belajar matematika, ada yang namanya soal cerita. Soal cerita itu kalau kita mau lihat lebih detail lagi, sebenarnya itu bagian aplikatif yang membawa situasi dalam dunia nyata ke dalam dunia matematika. Misalnya, seseorang itu punya katakanlah sekian kilo teh nomor 1 dan sekian kilo teh nomor 2, kemudian sekian kilo teh nomor 3 merek ABC gitu ya. Kemudian mau dicampur supaya mendapatkan teh yang rasanya lebih enak dan sebagainya, ada fungsinya, kemudian didekati menggunakan apa istilahnya linear programming begitu, program linear. Nah itu adalah soal cerita, dan soal cerita itu adalah membawa matematika di dalam dunia nyata yang mungkin tidak benar-benar nyata karena tidak banyak detail gitu ya yang diberikan di dalam soal cerita tadi. Anda bisa bayangkan kalau anak SD atau anak SMP diberikan detail, yang diberikan cerita yang sangat detail, ya itu bukan porsi mereka untuk belajar demikian. Oleh karena itu pada waktu soal cerita itu disampaikan, itu adalah semacam icip-icip gitu bagaimana matematika bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Memang saya menyadari bahwa kadang guru tidak menyampaikan secara terbuka, dan kadang-kadang sulit sih, guru itu juga punya beban yang cukup tinggi sehingga pada waktu mereka mengajar mungkin kelewatan. Kalau kita bicara mengaplikasikan sesuatu, maka perlu ilmu yang lain, perlu ilmu yang cukup, sehingga memang ada baiknya guru-guru matematika ini punya wawasan yang luas gitu ya, supaya bisa menyampaikan aplikasi apa yang dapat dibawa oleh materi yang sudah disampaikan. Karena juga ada hal yang tidak bisa diaplikasikan gitu ya. Contoh begini, saat kita belajar tentang trigonometri, pertama kali masuk trigonometri di SMP ya, trigonometri. Kemudian salah satu aplikasi yang paling paling mudah untuk dibuat adalah mengukur ketinggian sebuah bangunan berdasarkan sudut elevasinya, bayangannya dan sebagainya. Itu sebuah aplikasi yang sangat sangat jelas seharusnya. Tetapi ada banyak orang merasa, ngapain ukur begini, tidak ada gunanya. Itu menjadi paradigma yang mesti diperbaiki. Kemudian trigonometri di dalam ranah yang lebih tinggi lagi. Kalau Anda memperhatikan industri-industri yang menggunakan robotika, yang menggunakan lengan robot, maka posisi lengan robot ini itu diatur dan diprogram menggunakan inverse kinematika, yang dasarnya adalah trigonometri. Dia ada matriks tertentu yang akan dimanipulasi, dan matriks itu adalah matriks yang isinya mengandung trigonometri. Banyak gitu perhitungannya gitu ya. Dan tidak mungkin membawa konsep robotika ini ke ranah siswa SMP karena memang belum waktunya.
masih ada banyak hal lain yang mesti dipelajari untuk bisa dibawa ke sana. Jika kalau guru nggak mengajari ke situ, gitu ya, itu wajar. Dan sekali lagi saya secara terus mengatakan bahwa tidak semua guru matematika itu punya wawasan yang demikian. Nah, ini menjadi sebuah catatan yang mungkin buat teman-teman sahabat SMP yang menjadi guru matematika bisa memperlengkapi diri dia terkait dengan pembelajaran matematika yang lebih aplikatif lagi. Saat masih SD, saya ingat guru saya itu mengajar saya menghitung luas lingkaran itu dengan membaginya menggunakan apa ya, bujur sangkar kecil gitu ya. Kemudian nanti dihitung berapa yang utuh, berapa yang tidak utuh gitu ya. Kemudian sampaikan bahwa luas sesungguhnya itu akan ada di antara jumlah yang utuh dan jumlah yang tidak utuh tadi. Nah, demikian. Kemudian diminta coba dikecilkan bujur sangkarnya gitu ya. Tetapi memang pada waktu itu saya masih ingat guru tidak menjelaskan secara detail tentang mengapa hal ini kita mesti lakukan, mengapa kita mesti memperkecil area bujur sangkar tadi gitu ya. Karena sebenarnya ketika area bujur sangkar itu dibuat semakin lama makin kecil dan mendekati 0 gitu ya, maka sebenarnya kita itu akan menghitung luas lingkaran menggunakan konsep integral yang dipelajari di SMA. Masalahnya adalah anak SD kan belum belajar integral, anak SMP belum belajar integral, sehingga ketika guru itu menjelaskan dibagi dengan bujur sangkar kecil itu hanya sebatas isu saja. Masalahnya ketika masuk di SMA kemudian menghitung sudah diajari dengan integral, mungkin guru SMA-nya lupa mengingatkan, lupa menghubungkan konsep itu dengan yang dulu dipelajari saat SD dengan membagi lingkaran itu menjadi bujur sangkar kecil tadi. Nah, ini menjadi bagian yang juga perlu sebuah catatan buat teman-teman guru ya di SMA. Mungkin ada yang protes, ya kalau masih ingat, ya nggak apa-apa sih, ingetin aja. Kan itu menjadi bagian yang kita masih sampaikan juga. Kemudian hal-hal yang kita juga bisa hitung, misalnya menghitung volume gitu ya. Orang bisa masukkan misalnya kelereng yang ukurannya besar, kemudian ganti dengan kelereng ukuran kecil, kemudian ganti dengan pasir, ganti dengan tepung, sebagainya. Itu juga kita bisa dekati menggunakan integral tadi. Matriks gitu ya. Matriks itu dipelajari dan dimasukkan dalam kurikulum di SMA gitu ya. Kemudian dianggap tidak ada gunanya gitu ya. Buat mereka yang bergerak di area machine learning, matriks itu menjadi satu bagian yang sangat powerful karena semua perhitungan fitur itu dimasukkan dalam sebuah matriks, kemudian dianalisis sebelum masuk ke algoritma. Ada banyak istilah-istilah di dalam matriks yang dipakai dalam machine learning, termasuk matriksnya Hessian, non-singular matrix, kemudian ada ranknya berapa, ada conditional matrixnya seperti apa, proyeksinya bagaimana gitu ya. Ada banyak hal yang dimasukkan dan ini menjadi satu bagian yang kadang-kadang tidak bisa diberikan ke anak-anak SMA ketika mereka belajar matriks karena cakupan materinya itu masih belum cukup gitu. Cakupan materinya masih belum cukup buat mereka memahami itu gitu ya. Walaupun memang secara sederhana apa dimasukkan ya, sekali lagi memang ada hal-hal yang mesti diperhatikan terkait dengan memperlengkapi teman-teman guru SMA, SMP ini untuk punya wawasan bagaimana menghubungkan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Dan buat saya membawa istilah asing ke siswa SMA terkait dengan matematika supaya dapat diaplikasikan itu kok terlalu memaksakan diri, dan ini bukan sesuatu yang bijak menurut saya. Kalau kita bicara mengenai geometri itu bermanfaat untuk ilmu ukur tanah, untuk arsitektur, dan ada banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari geometri. Saya pernah punya pengalaman ketika beli rumah, kemudian ada sebidang tanah yang lebih, kemudian developernya itu bilang karena mau dibangun, tanahnya lebih, maka Bapak mesti bayar lagi. Karena kami membangun di kelebihan tanah itu. Gitu. Kemudian dihitung gitu ya sama mereka, kemudian kami mesti bayar sekian. Oke, saya bayar dulu. Terus sampai di rumah saya hitung gitu ya, saya hitung.
saya hitung ternyata gitu ya, ternyata developer salah hitung. Saya bisa membuktikan bahwa developernya salah hitung. Kemudian saya datang ke sana, kemudian saya menjelaskan hitungan saya. Akhirnya developernya, oh iya, Bapak bener gitu ya. Lumayan sih, karena perbedaannya itu cukup berarti buat kami pada saat itu. Sehingga saya melihat bahwa ilmu geometri gitu ya yang saya pelajari itu ternyata bermanfaat juga gitu ya ketika saya membeli rumah dan saya mesti membayar kelebihan terkait dengan bangunan di atasnya tadi. Menurut saya semua orang itu perlu matematika, tetapi di level yang berbeda, sehingga belajar menempatkan diri pada kebutuhan matematika saat memilih sekolah sebenarnya bisa menyelesaikan masalah ini. Artinya memaksakan diri masuk ke SMA, kemudian memaksakan diri masuk ke IPA, itu bukanlah tindakan yang tepat yang akan berujung pada kesimpulan bahwa matematika itu tidak penting, matematika itu terlalu teoritis, matematika itu tidak aplikatif, matematika itu hanya terbang di awang-awang, tidak pernah mendarat. Sehingga saya melihat bahwa ketika kita itu memilih sesuai dengan visi masa depan terkait dengan pekerjaan dan bidang yang diminati, hal itu dapat dihindari. Permasalahannya adalah kadang-kadang yang namanya gengsi itu bisa mengalahkan segalanya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jika Anda melihat bahwa ini oke, mungkin Anda perlu membagikan video ini supaya ada lebih banyak orang yang bisa tercelikkan matanya terkait dengan pembelajaran matematika yang selama ini dianggap tidak aplikatif tadi. Sampai jumpa.